Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Kautsar Sukmismoro. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas dari matkul Pendidikan Agama, yaitu tentang bagaimana agama berperan dalam mengatasi kemiskinan. Agama bukan hanya ajaran spiritual saja ya, tetapi juga memiliki peran sosial yang kuat dalam membantu masyarakat yang kurang mampu gitu kan. Dan kita juga akan melihat ya bagaimana berbagai agama ini dapat memberikan solusi dan bagaimana organisasi keagamaan ini bekerja dalam isu-isu yang ada gitu. Untuk isu yang saya angkat adalah tentang kemiskinan ya, yang dimana kita bisa ketahui kemiskinan itu adalah dampak paling berpengaruh atas kesejahteraan hidup manusia. Maka dari itu bagaimana sih dari sisi agama dan organisasi bisa menyelesaikan atau setidaknya membantu jika ada di lingkungan sekitar itu yang mengalami dan terkena dampak kemiskinan ini gitu kan. Kemiskinan ini merupakan salah satu tantangan terbesar dalam masyarakat ya. Dampaknya luas yang mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan ekonomi tentunya. Berbagai pendekatan telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah. Namun agama juga memiliki peran penting ya dalam mengatasi hal ini tentunya berdasarkan agama juga. Ajaran agama mengajarkan kepedulian terhadap sesama, memberikan solusi dalam bentuk bantuan sosial dan mendorong pemberdayaan ekonomi bagi mereka yang kurang mampu. Selain itu, organisasi agama juga seringkali hadir ya, di garis depan dalam membantu masyarakat miskin melalui program-program berbasis nilai keagamaan. Selanjutnya, pandangan agama tentang kemiskinan ya. Setiap agama tentunya memiliki pandangan dan ajaran masing-masing tentang topik yang saya angkat ini, soal kemiskinan. Yang dalam Islam itu ada konsep zakat, infak, dan sedekah ya, yang bertujuan untuk membantu kaum duafa dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Kalau di agama Kristen ini ajaran kasih dan keadilan sosial, menekankan pentingnya berbagi rezeki dengan yang membutuhkan seperti yang dijelaskan dalam Injil ya. Itu dia. Dalam Hindu dan Buddha, konsep karma dan dharma mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan baik, termasuk membantu mereka yang kurang mampu sebagai bagian dari tanggung jawab moral gitu. Dari berbagai ajaran ini kita bisa melihat bagaimana agama bukan hanya soal ibadah, namun agama juga memiliki dampak nyata dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, solusi yang diberikan oleh agama itu sendiri adalah agama tersebut memberikan berbagai solusi konkret untuk mengatasi ya kemiskinan, diantaranya seperti di zakat dan filantropi keagamaan ya. Dalam Islam, zakat adalah kewajiban bagi umat muslim yang mampu untuk membantu mereka yang membutuhkan. Konsep ini juga dapat ditemukan dalam bentuk donasi gereja di agama Kristen atau dana kebajikan dalam agama Buddha dan Hindu. Selanjutnya ada pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Beberapa organisasi keagamaan mendirikan sekolah gratis, menyediakan pelatihan, keterampilan, dan memberi beasiswa agar masyarakat miskin memiliki kesempatan lebih baik lagi tentunya. Selanjutnya ada pelayanan sosial dan kesehatan. Banyak lembaga berbasis agama mendirikan klinik gratis, panti asuhan, dan program kesehatan yang lainnya untuk membantu agar masyarakat yang kurang mampu itu dapat melakukan rawat jalan ya, terus mengobati penyakitnya gitu kan. Itu pelayanan sosial dari kesehatan. Dari ekonomi berbasis komunitas, yaitu ya koperasi syariah dalam Islam, program gereja untuk usaha sosial, serta prinsip gotong royong dalam agama Hindu dan Buddha menjadi bentuk nyata bagaimana agama membantu masyarakat berkembang secara ekonominya. Itu dia. Contoh nyata
peran organisasi keagamaan ya dari setiap agama ini saya bisa jabarkan satu persatu. Kita akan melihat beberapa contoh nyata dari organisasi keagamaan yang aktif dalam mengatasi kemiskinan dengan pendekatan program-program yang berbeda tentunya setiap organisasi ini ya. Seperti kita bisa lihat di sini ada Lazismu, dia adalah organisasi dari Muhammadiyah Islam ya. Lazismu itu sendiri adalah lembaga filantropi Islam yang bernaung di bawah organisasi Muhammadiyah. Ya, fokus utama mereka adalah penyaluran zakat, infak dan sedekah untuk program pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi gitu ya. Mereka juga memiliki program microfinance berbasis zakat yang memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat miskin agar bisa mandiri secara ekonominya gitu dalam membangun sebuah usaha tentunya. Kita ada Caritas Indonesia. Caritas Indonesia adalah gereja Katolik ya. Caritas adalah lembaga amal milik gereja Katolik yang berfokus pada bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Program mereka meliputi pelatihan keterampilan bagi masyarakat miskin, bantuan bencana, dan pembangunan infrastruktur dasar. Caritas juga bekerjasama dengan komunitas lokal untuk membangun ekonomi berbasis keadilan sosial. Selanjutnya ada Dompet Duafa, ini dari Islam. Organisasi ini berfokus pada program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat, infak, dan sedekah. Kurang lebih sama seperti Lazismu. Mereka menjalankan program kampung ternak. Dia pernah menjalankan kampung ternak untuk masyarakat miskin itu diberikan bibit ternak dan pelatihan agar bisa membangun usaha sendiri gitu. Jadi ya Dompet Duafa itu dia justru bahkan pernah memberikan suatu modal untuk menjadikan lingkungan itu kampung ternak di suatu daerah ya. Selain itu juga mereka juga memiliki program kesehatan gratis untuk masyarakat yang kurang mampu. Itu untuk Dompet Duafa. Selanjutnya ada Zuci Foundation, itu dari agama Buddha. Zuci adalah organisasi amal berbasis ajaran Buddha yang beroperasi di berbagai negara, termasuk Indonesia ya, maksudnya gitu. Mereka memiliki program pembangunan rumah layak huni bagi keluarga miskin, bantuan pendidikan dan rumah sakit gratis. Salah satu perbedaan utama dari Zuci ini adalah pendekatan mereka yang berfokus pada filosofi kepedulian global dan gaya hidup sederhana. Ya, seperti kita lihat ya, mungkin agama Buddha orang ya seperti para biksu itu ya berpakaian sesederhana mungkin gitu ya. Itu sih mungkin ya. Dampak dan keberhasilan. Berbagai organisasi ini telah memberikan dampak nyata dan mengurangi kemiskinan tentunya. Peningkatan ekonomi masyarakat. Banyak keluarga yang awalnya miskin ya. Yang pertama itu ya. Dampak keberhasilan. Berbagai organisasi ini telah memberikan dampak nyata dalam mengurangi kemiskinan. Poin pertama ada peningkatan ekonomi masyarakat. Banyak keluarga yang awalnya miskin kini bisa mandiri secara finansial berkat program pemberdayaan ekonomi. Yang kedua, ada akses pendidikan yang lebih baik, yang dimana masyarakat mendapatkan beasiswa dan sekolah gratis telah membantu anak-anak dari keluarga miskin untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak seperti apa. Yang ketiga adalah pelayanan kesehatan gratis, yaitu klinik dan rumah sakit berbasis agama telah menyelamatkan banyak nyawa yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan yang layak gitu ya. Banyak sekarang rumah sakit juga Islam misalkan dia membangun sebuah yayasan dan membangun sebuah rumah sakit di daerah-daerah terpencil gitu kan, daerah-daerah yang dimana itu jauh dari pusat kota itu sendiri. Namun dari dampak keberhasilan juga kita juga perlu sadar bahwa sebenarnya ada juga tantangannya gitu dalam mengimplementasikan program-program keorganisasian tersebut gitu. Yang pertama kita bisa lihat yaitu kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana ya. Itu terkadang beberapa organisasi itu kurang transparansi untuk bisa memberikan info-info yang benar-benar up to date terkini gitu kan. Yang kedua ada tantangan menjangkau daerah terpencil ya, terutama di wilayah dengan infrastruktur yang minim. Itu tentunya memang ada terkendala proses pengiriman bantuan itu ya dilakukan dengan
waktu yang lama gitu. Jadi ya sehingga itu akan memakan waktu juga gitu. Dan kurangnya sinergi antara organisasi, yang ketiga adalah kurangnya sinergi antara organisasi keagamaan dengan pemerintah dan sektor swasta. Jadi ya masih kurang ada kerjasamanya sih antara organisasi pemerintah dan swasta gitu, kalau kita bisa lihat sejauh ini gitu kan. Namun solusi untuk tantangan ini adalah meningkatkan transparansi tentunya, memperkuat jaringan kerjasama juga, dan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa tentang pentingnya partisipasi dalam gerakan sosial berbasis agama. Ya relawan-relawan itu ya perlu kita apresiasi bahwasanya dia bisa berpartisipasi dalam sigap, tanggap, cepat untuk memberikan bantuan-bantuan yang harusnya dia lakukan, dia bantukan gitu kepada orang yang membutuhkan. Oke, kesimpulannya adalah dari pembahasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa agama memiliki peran penting dalam mengatasi kemiskinan, baik melalui ajaran maupun aksi nyata melalui organisasi keagamaan. Sebagai rekomendasi, organisasi keagamaan perlu memperkuat lagi sinergi dengan pemerintah dan sektor swasta. Seperti tadi ya, gitu terdapat di tantangan. Dan selanjutnya ada masyarakat harus lebih aktif lagi dalam kegiatan sosial gitu, seperti zakat, sedekah, donasi sosial gitu kan. Selanjutnya ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam program sosial agar manfaatnya itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas lagi gitu. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu lagi. Semoga dengan memahami peran agama dalam isu ini, kita semua dapat berkontribusi dalam membantu mengatasi isu terkini, khususnya isu kemiskinan. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.